Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semuanya. Untuk materi digital image processing hari ini kita akan berdiskusi mengenai restorasi citra dan rekonstruksi ya. Jadi ini berbeda dengan topik sebelumnya yaitu image enhancement yang kita pelajari sebelumnya itu berbeda gitu ya. Di dalam restorasi ini bersifat objektif, jadi kita mencoba membalikkan proses degradasi yang diketahui untuk memulihkan perkiraan terbaik dari citra aslinya gitu ya. Kemudian kalau kita lihat diagram yang ada di bawah memperlihatkan alur lengkapnya, jadi dari citra asli yang terdiri dari f, x, y, kemudian melalui fungsi degradasi H, ditambah deraunya gitu ya. Kemudian tugas restorasi adalah membangun penafsiran F yang sedekat mungkin dengan F-nya. Jadi sepanjang kuliah ini kita akan membangun jalur inverse itu langkah demi langkah gitu ya. Baik, yang akan kita pelajari ini yang pertama adalah model degradasi dan restorasi, yaitu model maju dan apa yang harus kita investkan, itu intinya ya. Kemudian ada model Dirau, jadi taksonomi keajakan, ada Gaussian, Rayleigh, Erlang, garam dan merica. Lah ini dalam bahasa Indonesia gitu ya. Tapi kalau bahasa Inggris nanti eh, apa namanya pepper and salt gitu ya, salt and pepper atau pepper and salt seperti itu. Jadi di sini sudah saya coba untuk bahasa Indonesia supaya kalian bisa mengerti gitu ya, walaupun memang di pengolahan citra kemarin ya, di project yang kemarin tuh saya rasa kalian sudah banyak yang mengerti gitu ya, tapi di sini kita lebih mengerti lagi gitu ya. Baik, selain itu kita juga ada penapisan spasial atau derau saja, ada beberapa jenisnya, rata-rata, statistik urutan, kemudian tapis adaptif dan lain sebagainya. Dan dilanjut daerah periodik dan tapis frekuensi, ada band reject, kemarin sudah kita bahas band reject, kemudian band pass, notch, lah ini sudah kita bahas semuanya sebelum gitu ya, sebelum kuliah di sini gitu ya, ini kan di materi sebelumnya sudah kita pelajari. Kemudian ada degradasi linear invarian posisi, saat keburangan menjadi konvolusi dan menaksir fungsi degradasi, ada pengamatan eksperimen dan pemodelan tapis restorasi, inverse winner, LS terkendara, rata-rata geometrik, dan yang terakhir adalah rekonstruksi dari proyeksi. Dari sinogram menjadi citra, gagasan dari CT. Gitu ya. Baik, setiap foto adalah salinan yang rusak. Setiap citra yang pernah kita lihat sesungguhnya adalah salinan yang rusak. Gitu ya. Cahaya pemandangan melewati lensa yang tidak sempurna, atmosfer yang bergolak, gerakan kamera, dan akhirnya sensor yang berisik, sensor yang tidak ini ya, tidak beraturan seperti itu. Setiap tahap menambahkan kerusakan, pengaburan, distorsi atau dero yang kita rekam yaitu dengan simbol GX gitu ya. Kemudian bukanlah pemandangan asli. Restorasi adalah masalah inverse. Jadi di restorasi ini adalah kita bagaimana mencari inverse yang terbaik gitu ya. Jika kita tahu sesuatu tentang H dan mu, dapatkah kita memperoleh kembali F itu ya. Diagram ini menunjukkan dua jalur, yaitu jalur maju yang merusak dan jalur mundur yang berusaha memulihkan gitu ya. Jadi yang maju ya sampai Dero ini yang rusak gitu ya. Kemudian setelah diamati baru kita restorasi dan juga kita perkirakan gitu. Nah, ini sebenarnya kalau kita lihat foto itu kan kalau dilihat gitu ya secara kasat mata, dilihat secara pixel itu kan tidak beraturan gitu ya. Nah, kalau kita lihat kenapa foto kita bisa terlihat bagus gitu ya. Misalkan di sini, di slide ini kok terlihat bagus ya, karena sudah direstorasi tadi gitu ya. Kalau belum direstorasi mungkin hasilnya tidak sebaik dengan saat ini.
Kemudian di sini ada derau menyusup, ini ada, macam-macam gitu ya, macam-macam model efek fisik itu ya. Jadi ada lingkungan yang berpengaruh di sini ada tingkat cahaya, turbulensi atmosfer dan suhu, kemudian ada derau thermal atau di sensor itu biasanya, ya, ada arus gelap, pembacaan dan yang selanjutnya transmisi. Transmisi ini ada inversi kanal, petir, putus sinyal nirkabel, dan yang terakhir adalah kuantisasi. Kuantisasi yaitu pembulatan kehimpunan tingkat intensitas yang terbatas. Gitu. Jadi sebelum kita melawan derau, kita perlu memahami dari mana asalnya gitu ya. Jadi uh, empat hal ini adalah yang memunculkan derau. Derau itu apa sih? Noise, bisa disebut sebagai noise gitu ya. Kemudian derau pencitraan datang dari sumber fisik nyata gitu ya. Jadi ada dari lingkungan, sensor, transmisi sampai dengan kuantisasi gitu ya. Baik, ini adalah 6 bentuk keajakan, jadi 6 fungsi teror yang paling sering kita temui di dalam digital image processing gitu ya. Ada yang namanya Gaussian, jadi Gaussian itu bentuknya lonceng simetris, lazim, teorema limit Poisson ya. Jadi seperti gunung gitu ya kalau kita lihat di sini untuk Gaussian. Kemudian ada relic, ya relic ini miring kanan, pencitraan jarak dan radar mencirikan amplitude derau dua komponen gitu ya. Jadi untuk relik ini muncul pada citra range atau radar biasanya seperti itu. Kemudian ada Erlang dan eksponensial pada citra laser. Dan ada eksponensial ya juga laser ya, jadi ya. Kemudian ada uniform. Lah ini jarang dijumpai di alam tapi berguna untuk simulasi sebenarnya kalau uniform ini. Dan yang terakhir impulse, garam dan merica salt and pepper tadi ya, yaitu dua paku tajam pada 0 dan 255 gitu. Mengenali histogram daerah datar pada citra adalah cara kita mengidentifikasi daerah yang sedang kita hadapi. Gitu ya. Jadi kita harus tahu dulu daerah mana yang kita akan hadapi gitu karena tidak semua daerah bisa kita hadapi dengan cara atau solusi yang sama gitu. Baik, kemudian di sini kita akan tahu gitu ya bagaimana setiap jenis deram merusak pola uji yang sama gitu. Jadi misalkan ini adalah gambar asli kita gitu ya. Kemudian kalau Gaussian menyerang itu bentuknya seperti ini. Ya, masih kalau terlihat ini ya ada titik-titik gitu ya. Cuman enggak begitu tampak titik-titiknya tapi memang merusak gitu. Dan itu tidak bisa kita kenali sebagai ekstraksi fitur. Kemudian ada relic ya. Di relic, Erlang dan seragam dan yang paling nampak itu adalah garam dan merica tadi, salt and pepper itu. Sangat tampak sekali deronya atau noise-nya gitu ya. Noise-nya sampai tampak, lah ini harus kita hilangkan. Kalau tidak, maka proses kita dalam ekstraksi fitur atau dalam image apa namanya restorasi akan mengalami kesulitan gitu. Makanya kita butuh untuk menghilangkan noise atau derau ini. Gitu ya. Ketika kerusakan hanya berupa derau ya. Jadi jika hanya ada derau atau tanpa pengaburan, penapisan spasial adalah cara yang tepat gitu ya. Lapis rata aritmetik, jadi ada beberapa pendekatan yang mungkin bisa kita gunakan untuk menghilangkan noise atau derau tadi. Gitu ya. Ada tapis rata arit, geom, harm, charm lah ini merupakan tapis rata gitu ya. Jadi dia lebih ke arah ini ya, mengaburkan yang seragam, kemudian menangani garam garam dan pepper tadi ya, salt and pepper tadi. Kemudian ada statistik urutan gitu. Ya, statistik urutan ini urutkan keterangan dan pilih peringkat, kemudian adalah tumpuannya menghapus zero impulse tanpa mengaburkan tepi. Jadi untuk derau atau noise yang berbentuk impuls. Kemudian ada adaptif. Jadi adaptif ini seperti rata lokal gitu ya.
mengubah perilaku berdasarkan statistik lokalnya gitu. Jadi selain itu memuluskan daerah datar dan juga ini ya, menegaskan tepi gitu, tepinya itu ditegaskan lagi. Jadi cocok untuk daerah apapun sebenarnya untuk adaptif ini ya, karena dia mencari reratanya gitu ya, rerata yang pas gitu. Tapi kalau tapi serata dia langsung reratanya tapi tanpa mempertimbangkan kepasan tadi gitu. Kalau yang adaptif ini kan memang hampir untuk semua daerah gitu. Nah, ini adalah perbandingan kunci. Jadi pola uji dengan dialog garam dan merica gitu ya. Itu misalkan garam dan merica 10% pixel rusak menjadi 0 atau 255. Ini contohnya gitu ya. Kemudian kita coba rata aritmetik menggabungkan dari satu pip, aku meninggalkan halo abu-abu. Ini sudah kita coba untuk menggunakan tapis tadi, salah satu tapis, ternyata masih belum bisa. Ternyata bisanya dengan bantuan median gitu ya. Dengan 3x3 sehingga paku lenyap tepinya masih utuh. Walaupun memang kalau kita lihat dari aslinya ya masih ada noise sedikit gitu ya, tapi itu tidak masalah gitu kan. Sehingga kita bisa menganalisisnya lebih lanjut lagi. Ya, beberapa noise itu bersifat periodik, jadi dia berulang, polanya itu berulang dari elektronik, kemudian bisa jadi dari catur daya atau hasil pemindahan yang buruk gitu. Jadi ada spasial atau beria ini ya, kemudian ada frekuensi paku. Jadi frekuensi paku itu kalau di kita lihat dari atas itu bentuknya ada dua paku gitu ya. Kalau tadi secara grafik itu kan ada dua seperti ini. Udah ada terapis notch ini ya. Gitu. Kemudian di sini kita sudah pelajari band reject, band pass, kemudian notch juga sudah ya. Jadi ini kita tinggal memanggil saja gitu pengetahuan kita yang kemarin yang sudah kita pelajari. Jadi untuk yang ini ya, notch filter itu menghapus paku tersebut dengan presi bedah, lalu transformasi Fourier inverse mengembalikan citra yang bersih. Jadi contohnya seperti itu ketika kita menggunakan notch tadi, terapis notch ya. Dan sekarang kita menambahkan blurring ke campuran gitu. Kalau kemarin kan sudah kita coba blurring, jadi ini berharap gitu ya, dengan menambahkan blurring itu masalah dapat dipecahkan. Jadi bersifat linear dan invarian posisi LSI gitu ya. Jadi kan rumusnya seperti ini, Gx bla 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 lah. Kita tambahkan blurring hasilnya menjadi transformasi Fourier dengan G-nya menjadi GUV HUV dikalikan VUV plus NUV gitu ya. Ini alasan kita pindah ke kawasan frekuensi yang mengubah konvolusi yang menyulitkan menjadi perkalian yang mudah dibalik gitu. Makanya kita bisa menggunakan model maju di bawah konsumsi LSI ini untuk menambahkan tadi ya blurring tadi. Kemudian ada 3 pendekatan yang bisa kita lakukan untuk restorasi. Pertama yaitu dengan pengamatan, kedua dengan eksperimen, dan yang ketiga dengan pemodelan. Gitu ya. Kalau dengan pengamatan, jadi kalau pengamatan atau observasi gitu kita menemukan subcitra dengan struktur sederhana yang dikenal titik terang, tepi tajam, dan lain sebagainya. Kemudian kita akan burangkan gitu ya. Di sini adalah diburangkan. Kemudian yang eksperimen, jadi yang eksperimen jika kita memiliki sistem citra yang sama, kita akan gunakan kalibrasi gitu. Kalibrasi
untuk hasilnya adalah point spread function-nya yang kita analisis nanti gitu. Kemudian ada pemodelan matematis. Jadi kalau kita model matematis, otomatis kita akan berurusan dengan rumus gitu ya. Rumus, kemudian di sini yaitu kita menggunakan rumus dari fisika. Gitu. Ya, tapis inverse adalah ide pertama yang jelas. Jadi untuk mengembalikan atau restorasi itu adalah kita menggunakan tapis inverse. Ini rumusnya untuk menggunakan tapis inverse. Jadi kalau di gambar itu pastinya kan pasti ada noise ya, tapi kita harus meminimalkan noise itu supaya bisa memproses gambar itu ke proses selanjutnya gitu. Kalau misalkan noise-nya masih banyak, otomatis hasil kita tidak akan bisa optimal gitu ya. Karena kita tahu noise itu kan mengganggu. Misalnya kita ingin tahu mana mobil gitu, tapi kalau noise-nya banyak, mobil itu bisa jadi tidak terlihat mobil. Nah, itu makanya tidak bisa terdeteksi mana yang disebut dengan mobil itu tadi. Makanya kita gunakan yaitu inverse ya inverse naif atau tapis inverse gitu. Tapis yang lain yaitu kita bisa lihat tapis Wiener, yaitu mengatasi kelemahan tapis inverse. Jadi pengembangan dari tapis inverse itu adalah tapis Wiener. Ya, kalau kita lihat di sini, ini ada buram dan dero. Ini yang pertama ini adalah ketika kita menggunakan inverse dengan Wiener. Keburamannya sama gitu ya. Tapi kalau kita proses dengan Wiener, dia lebih bagus gitu ya. Lebih tajam warnanya kalau kita lihat dibandingkan dengan inverse. Kemudian kalau dari ini ketajaman, kalau dengan noise salt and pepper, kalau kita lihat Winner lebih menang dibanding dengan tapis inverse. Karena kalau kita lihat sudah dipudarkan gitu ya, noise-nya itu seakan-akan dipudarkan gitu. Walaupun memang masih banyak lah ini belum selesai gitu ya. Harus ada proses selanjutnya yang bisa menghilangkan noise itu. Winner bekerja dengan baik tetapi memerlukan asumsi statistik tentang sinyal yang seringkali tidak kita miliki. Jadi untuk bekerja dengan winner ya, dengan metode winner kita harus melibatkan sinyal-sinyal gitu ya. Nah, itu tidak mudah dengan sinyal itu. Kadang kita pakai sinyal ternyata sinyalnya tidak cocok gitu kan. Sehingga perlu dilakukan eksperimen lebih dibandingkan ketika kita menggunakan tapis inverse tadi. Kemudian yang lain adalah tapis rata geometrik. Jadi dia keluarga umum yang menyatukan semua tapis sebelumnya menjadi satu rumus dengan dua simbol gitu ya, alfa dan beta gitu. Jadi kalau tapis rata geometrik ini gabungan antara si inverse dengan si winner tadi. Tuh, kalau kita lihat di sini seperti itu. Dengan adanya alfa dan beta tadi. Nah, yang di sini rekonstruksi citra dari proyeksi ya, akhirnya kita bentuk. Jadi kalau misalkan sudah memakai salah satu tadi inverse, kemudian winner atau geometrik, lah kita bisa melakukan rekonstruksi citra. Apa sih citra yang dirusak itu sebenarnya gitu loh. Kalau secara kasat mata kita sudah tahu ya, tapi secara apa namanya teori atau komputer itu harus kita lakukan rekonstruksi dengan menggunakan beberapa cara yang sudah disebutkan tadi. Nah, jadi ini rangkumannya ya, kita
bisa pilih salah satu tapis tadi ya. Kemudian derau atau noise itu selalu ada, makanya kita harus lakukan terus-menerus atau ini apa namanya pilih metode yang tepat untuk menghilangkan noise tersebut. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.